Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga memampukan manusia untuk mengembangkan akal dan pikiran. Nah, kita lihat perkembangan manusia sudah semakin maju di era ini itu karena buah dari pikiran manusia. Pertama-tama, saya akan mencoba menemani kawan-kawan selama 15 menit ke depan untuk mempresentasikan apa yang saya paham terkait dua tokoh, Frank Person dan Sigmund Freud, dalam teori-teorinya tentang diri. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh di pembahasan teori mereka berdua soal diri, saya ingin membahas dulu soal biografi kedua tokoh ini supaya bisa melihat pandangan mana yang paling relevan untuk dipakai di dalam diskursus akademis. Nah, ini adalah bahan yang saya tulis untuk menjadi poin-poin penting. Nah, ada sejarah-sejarah penting atau tahun-tahun yang saya tulis, di mana tahun-tahun ini sangat penting ya bagi saya untuk dibahas. Nah, tokoh pertama yang akan saya bahas di sini adalah Frank Person. Jadi Frank Person ini dia lahir pada tahun 1854 di Mount Holly. Dia dikenal sebagai seorang tokoh pendidik sekaligus menjadi reformis di Amerika ya. Nah, ada asumsi yang berkembang pada abad-abad itu, abad-abad di mana di tahun 18 itu ada posisi yang saling berkontradiksi antara dua pikiran besar, antara sosialisme dan individualisme. Nah, itu yang saling berkontradiksi, sehingga para tokoh ini seperti Frank Person dan lain-lain, para tokoh akademis manapun mengambil posisi di dalam wilayah kontradiksi tadi antara sosialisme dan individualisme. Namun naasnya Frank Person ini dia memberanikan diri untuk berada di posisi netral dan membuat satu asumsi besar yang menjadi berkembang sampai sekarang ini, yaitu sosialisme dan individualisme bisa disatukan. Nah, melalui ada teori-teori tentang dirinya yang dipengaruhi oleh keyakinannya untuk memegang teguh kenapa posisi itu diambil gitu. Nah, saya akan membahas sedikit ya sentuhan biografinya. Frank Person ini dia setelah di usia 15 tahun dia masuk di dalam sebuah university yang bernama Cornell University. Nah, dia mengambil sebuah jurusan yang jurusan teknik sipil kalau tidak salah. Setelah lulus 3 tahun di Cornell University, dia bekerja di pekerja kereta api gitu. Namun di dalam pekerjaannya perusahaan kereta api itu bangkrut dan dia berpindah profesi dari bekerja di kereta api menjadi guru di Prancis yang mengajar sebagai guru matematika di situ. Nah, kemudian semakin berkembangnya nama si Frank Person ini, dia berpindah lagi di Southbridge, kemudian berpindah dan di akhir usianya dia bertahan di Boston University menjadi seorang profesor, administrator, konselor, dan insinyur ya. Sekaligus menjadi seorang kritik sosial, penulis dan pengacara pada saat itu. Jadi dia di Boston University dia menjadi seorang profesor ilmu sosial dan politik. Nah, di Boston itulah dia mengakhiri karir hidupnya. Di tahun 1908 dia meninggal dunia, dan setelah tahun meninggalnya di tahun 1908, tahun 1909 diterbitkan bukunya yang sangat berkembang pada saat itu. Judulnya The Causing Vocation. Nah, itu salah satu buku yang dimana dia menjadi buku pegangan para tenaga pendidik untuk bimbingan konseling terhadap anak-anak didiknya mereka gitu. Nah, saya masuk pada pembahasan teori paling berkembang dalam si tokoh Frank Person ini. Jadi Frank Person itu pernah mengemukakan sebuah teori yang bernama Trait and Factor. Jadi Trait and Factor ini sebuah teori tentang diri manusia. Jadi diri itu menurut
si Frank Person ini, trait and factor, atau dengan kata lain sifat dan faktor yang mempengaruhi sifat. Nah itu sifat ini menurut Frank Person terdapat ciri khas seseorang yang tertanam di dalam kepribadiannya gitu, sehingga dia muncul. Ada tiga aspek di dalam ciri khas seseorang. Pertama, berpikir atau intelijensi tadi. Kedua, berperilaku atau agresivitas seseorang. Yang ketiga, berperasaan atau iba hati. Nah, untuk melihat macam-macam daripada ciri khas seseorang, Person membuat sebuah modifikasi di dalam mengidentifikasi ciri khas seseorang, yaitu faktor atau teknik statistik dalam mengidentifikasi ciri khas seseorang. Sehingga kepribadian menurut Person adalah seseorang yang dapat dilukiskan melalui identifikasi sejumlah ciri-ciri. Nah itu menurut trait. Karena menurut trait ada wilayah vital yang paling mengkonstruksi ciri khas seseorang atau yang paling berpengaruh di dalam ciri khas seseorang. Alat vital manusia disebut sebagai neuropsikis. Nah itu menurut Frank Person. Jadi ada kenapa seseorang itu dia bertindak demikian. Nah, ada untuk mengetahui hal itu ada teknik-teknik statistiknya yang dipakai gitu. Nah kurang lebih kepribadian ala Frank Person ini dia semacam hal-hal teknis mekanis itu yang perlu dilihat ya. Nah kemudian saya masuk di pembahasan Sigmund Freud. Tadi saya sudah bicara banyak soal biografi Frank Person tadi dan teorinya bagaimana. Nah, saya masuk ke tokoh berikutnya yang paling terkenal ya di Eropa pada saat itu, Sigmund Freud. Jadi dia lahir pada tahun 1856 ya. Jadi tidak terlalu jauh dengan Frank Person. Frank Person tadi lahir di Mount Holly pada tahun 1854. Kalau Sigmund Freud 2 tahun sebelumnya dia sudah lahir gitu. 2 tahun setelahnya dia lahir di tanggal 6 Mei di Moravia. Kemudian dia meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Itu tanggal kematiannya. Jadi kalau dibandingkan dengan Frank Person ini, Frank Person lebih akhir hidupnya lebih duluan gitu dibanding si Sigmund Freud. Jadi lebih banyak pengalaman kisah hidup Sigmund Freud dan banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh dari buah pikirannya Sigmund. Jadi Sigmund ini dia dikenal sebagai bapak psikoanalisa. Itu yang paling pertama dicatat dan digarisbawahi. Nah, jadi di tahun-tahun 1873 sampai 1881 beliau ini masuk di Fakultas Kedokteran University Wiener. Nah, dia sebagai dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri ya. Nah, menurut bapak psikoanalisa ini, dia mengelompokkan 3 pokok kepribadian manusia. Yang pertama terdapat struktur kepribadian, yang kedua terdapat dinamika kepribadian, yang ketiga terdapat perkembangan kepribadian. Mungkin yang lebih spesifik ini yang akan saya bahas ke depan, mungkin dinamika kepribadian dan perkembangan kepribadian tidak akan saya bahas di sini, karena yang paling penting adalah teorinya tentang kepribadian seseorang gitu. Jadi lebih masuk pada struktur kepribadian seseorang itu seperti apa gitu. Nah, kenapa ada di dalam kepribadian seseorang terdapat struktur yang dibagikan gitu. Nah, menurut bapak psikoanalisa ini, struktur kepribadian seseorang itu dari hal sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang kemudian pada tahun 1923 dia kembangkan lagi teorinya menjadi ide, ego, dan superego. Nah itu.
Itu poin penting ya. Karena sadar, prasadar dan tak sadar ini hanya bersifat spesifikasi struktur. Dia tidak merangkum semua kepribadian seseorang. Nanti setelah dikembangkan menjadi sebuah teori ide, ego, dan superego, kemudian ini menjadi sebuah teori yang sangat detail dan spesifik ya, spesifik dibahas. Nah, jadi sadar itu dikategorikan sebagai sebuah pikiran, perasaan, dan persepsi manusia. Nah itu tadi tiga struktur ya, sadar, prasadar, tak sadar. Di dalam kesadaran seseorang terdapat 3 spesifikasi, yaitu pikiran, perasaan, dan persepsi manusia. Nah kemudian di dalam wilayah prasadar manusia itu terdapat ingatan. Jadi ada proses prasadar yang menjembatani antara sadar dan tak sadar. Misalnya ketika kita mengingat kembali fase-fase, atau ada satu hal yang dilupakan oleh seseorang, lalu dicoba flashback atau mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh manusia itu. Nah itu adalah proses prasadar sebenarnya yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada salah satu wilayah yang disebut oleh Bapak psikoanalisa ini sebagai di dalam wilayah tak sadar itu terdapat 3 ya, insting, impuls, dan drive. Jadi ada 3 spesifikasi di dalam wilayah tak sadar subjek atau manusia. Nah ini didorong oleh kondisi alamiah manusia sejak dia lahir. Nah itu spesifikasi yang pada tahun 1923 kemudian dia mengembangkan teori ini menjadi ide, ego, dan superego. Nah karena menurut pandangan Bapak psikoanalisa, di wilayah pikiran manusia, ide itu adalah konsep di mana manusia mempunyai kenikmatan yang sudah difikirkan oleh pikiran. Jadi sebelum saya melakukan sebuah kenikmatan, sudah ada kenikmatan yang lahir di buah pikiran saya. Nah, sehingga ide ini beroperasi sesuai dengan prinsip kenikmatan. Jadi ide menurut Bapak psikoanalisa tadi ya, beroperasi sesuai pada prinsip kenikmatannya. Sementara ego adalah sebuah tindakan yang dilakukan. Jadi ketika saya berpikir tentang sesuatu kenikmatan, dan ketika saya melakukan sebuah tindakan untuk menggapai sebuah kenikmatan tadi, maka itu adalah wilayah beroperasinya ego. Nah ego ini bekerja atau beroperasi sesuai dengan prinsip realitas ya. Kemudian ada superego. Superego ini menurut Bapak psikoanalisa adalah kekuatan moral dan etika yang tertanam dalam kepribadian seseorang. Nah, jadi kekuatan moral itu dia lahir dalam subjek. Misalnya ketika ada seseorang yang mengajak saya untuk mencoba menikmati minuman-minuman keras, maka ada kekuatan moral yang menegur saya secara internal. Nah kekuatan moral ini dia lahir karena ada suatu tatanan nilai yang mengikat si subjek itu. Nah, kurang lebih itulah psikoanalisa yang saling berkontradiksi dengan psikologi sebenarnya. Jadi psikoanalisa itu sebuah diskursus, bahkan dia menjadi sebuah cabang dia mampu mempengaruhi semua cabang ilmu, misalnya ilmu sosial, ilmu politik, ekonomi. Dia mampu masuk di wilayah-wilayah itu karena tadi pengaruh diskursus, pengaruh psikoanalisa ini ada pada subjek ya. Jadi subjek itu sangat menjadi domain penting di dalam diskursus psikoanalisa. Nah kurang lebih itu ya, kita bahas panjang lebar soal kedua tokoh ini. Dan ketika ditanya mana yang saya lihat atau mana yang saya pilih sebagai relevansi teori, maka saya akan melihat Sigmund Freud sebagai cara pandang saya dalam melihat manusia atau dalam melihat diri seseorang.
Karena saya pikir kalau berprospek pada hal-hal yang teknis seperti yang diulas dalam Frank Person, saya pikir uh, terlalu mekanistik begitu. Kalau memakai Sigmund Freud, saya pikir sangat relevan untuk dipakai dalam menganalisa diri seseorang, karena poin paling penting dalam diskursus Sigmund Freud adalah wilayah-wilayah yang sudah diulas tadi mempunyai prinsip-prinsip geraknya mereka sendiri-sendiri. Ide memiliki prinsip kenikmatan, ego memiliki prinsip yang realitas, dan superego yang mempunyai prinsip sesuai dengan norma dan etika gitu seperti itu. Nah itu kurang lebih dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kritik dan saran dan diskursus itu saya rasa sangat penting untuk menambah wawasan, karena kebenaran bagi saya adalah tercecer, dia tidak absolut, dan diskursus lahir sebagai sebuah pengumpulan atas kebenaran-kebenaran tadi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.